Menyerah untuk menang? Bagaimana bisa? Di saat dengan banyak orang memiliki kunci-kunci kemenangan, yaitu strategi mungkin, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saat ini saya ingin mengatakan bahwa menyerah itu adalah kemenangan. Bagaimana bisa? Untuk itu sebelum kita akan memasuki perenungan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi akan isi hati kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih dekat kepadamu Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin membawa pikiran kita dalam sebuah peristiwa, tepatnya dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, itu bercerita tentang bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Saat itu, ketika peperangan terjadi, ada satu peristiwa yang begitu sangat-sangat unik menurut saya. Bagaimana mungkin kunci kemenangan kepada bangsa-bangsa seharusnya adalah kepada strategi mungkin, atau kepada alat-alat yang mereka gunakan untuk berperang. Tetapi, satu hal yang unik, bangsa Israel, kunci kemenangannya pada saat itu adalah ketika Musa mengangkat tangan. Bagaimana bisa Musa ketika mengangkat tangan bangsa Israel kuat, namun ketika bangsa Israel kalah itu ketika Musa turun tangan. Ketika Musa mengangkat tangan, itu menunjukkan dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika Musa turun tangan, itu berarti dia lebih menggunakan apa yang menjadi pemikirannya sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Namun ketika kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka hanyalah merupakan sebuah bangsa pengembara. Mereka tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Mereka tidak pernah terpelajar untuk berperang. Dan bahkan mereka tidak memiliki perlengkapan peperangan. Ketika mereka melawan bangsa Amalek, bangsa yang memiliki pengalaman berperang, dengan alat-alat peperangan yang begitu sangat-sangat hebat, mereka dapat mengalahkan bangsa Amalek oleh karena mereka menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam cerita sebelumnya, itu bercerita tentang bagaimana pengeluhan bangsa Israel. Ketika mereka berada di Masa dan di Meriba, mereka mengeluh, Tuhan, bagaimana ini? Mereka tidak memiliki minuman dan Tuhan memberikan minuman. Peristiwa sebelum itu, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16, Tuhan, bagaimana ini kita akan makan? Apakah Tuhan akan mengeluarkan kita dari tempat ini oleh karena tidak ada pekuburan di Mesir? Tetapi Tuhan menurunkan mana sehingga mereka dapat makan. Peristiwa sebelum itu juga, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin Engkau dapat mengeluarkan kami untuk mati di tempat ini? Dengan mereka dapat melihat sebuah jalan buntu, di depan mereka terdapat sebuah laut, dan di belakang mereka dapat melihat beribu-ribu pasukan Mesir yang mengejar untuk membunuh bangsa Israel. Dan kita dapat melihat sebuah kontras di sini. Di Keluaran pasalnya yang ke-17, tidak satupun didapati bahwa bangsa Israel itu mengeluh. Di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Namun, yang ingin saya angkat di sini adalah kata diam saja. Kata diam saja di sini bukan berarti berdiam diri. Kata diam saja di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan bermaksud di dalam kata diam saja ini berarti berhenti untuk mengeluh. Dan pada saat bangsa Israel berhenti untuk mengeluh, mereka dapat lebih percaya kepada Musa dan percaya kepada pertolongan Tuhan sehingga mereka mempasrahkan setiap kehidupan mereka kepada Tuhan dan mereka dapat memenangkan akan pertempuran mereka. Kalau kita dapat melihat di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, mereka dapat belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Walaupun mereka dapat melihat jalan buntu sekalipun, Tuhan dapat bekerja lewat perkara itu. Bangsa Israel yang dulunya mengeluh, bangsa Israel yang dulunya bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa saat ini di dalam peristiwa Keluaran pasalnya yang ke-17 ketika mereka melawan bangsa Amalek, mereka berubah 180 derajat. Kembali lagi mereka tidak mengeluh dan mereka percaya kepada tuntunan Musa sebagai pemimpin mereka. Di mana kita dapat melihat ketika Musa mengangkat tangan,
itu dia mengangkat sebuah tongkat dan mereka melihat itu sebuah perlambangan tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi sebelumnya. Tuhan memberikan mereka makan ketika mereka tidak ada makan. Tuhan memberi mereka minum ketika mereka tidak ada minum. Dan Tuhan memberi mereka jalan keluar walaupun ketika mereka melihat itu sebagai jalan buntu sekalipun. Bagaimana bisa bangsa Israel menang kepada bangsa Amalek, yang mana bangsa Amalek ini adalah bangsa yang kuat dengan perlengkapan peperangan yang lengkap, dengan orang-orang yang terlatih, sedangkan bangsa Israel adalah bangsa yang tidak memiliki pengalaman berperang, tidak memiliki alat-alat untuk berperang. Kalau kita melihat di situ, masalahnya bukan kepada alat peperangan, masalahnya bukan kepada sebuah strategi yang mereka gunakan, masalahnya bukan kepada tenaga-tenaga daripada setiap tenaga-tenaga militer yang ada, tetapi masalahnya apakah bangsa Israel itu memasrahkan akan pergumulan mereka kepada Tuhan atau menggunakan akan kekuatan mereka sendiri. Kalau kita melihat di dalam peristiwa sebelumnya, Musa selalu meminta akan tuntunan Tuhan. Tetapi saat ini, Musa tidak lagi meminta akan tuntunan Tuhan. Oleh karena dia tahu betul akan apa yang merupakan inisiatif yang ingin ia lakukan untuk kemenangan bangsa Israel. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, pasti ada yang namanya pergumulan. Pasti ada yang namanya peperangan di dalam kehidupan. Untuk itu mari kita gunakan kunci kemenangan daripada bangsa Israel, yaitu dengan mengangkat tangan dan Tuhan akan turun tangan lewat masalah-masalah dan juga peperangan-peperangan kehidupan daripada saudara-saudara. Masalahnya bukan kepada besar atau kecil pergumulan yang sementara saudara-saudara rasakan, tetapi masalahnya adalah saudara-saudara berharap kepada Tuhan atau tidak. Ketika saudara-saudara berharap kepada Tuhan, besarnya masalah sekalipun, bangsa Israel dapat menang. Begitupun dengan saudara-saudara. Tetapi sekecil apapun masalah yang saudara-saudara miliki, saudara-saudara akan jatuh ketika saudara-saudara lebih mengandalkan akan diri saudara-saudara. Saat ini, kembali lagi saya ingin menuntun kita lewat doa tutup. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami boleh mendengarkan akan pekabaran firman-Mu. Bawalah kami untuk menjadi pribadi yang lebih mengharapkan-Mu Tuhan. Menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri kami sendiri, yang lebih menggunakan akan setiap kemampuan kami dan merasa diri kami mampu. Kami ini manusia yang lemah Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Kami hanyalah seorang yang najis dan juga berdosa. Kami bukanlah apa-apa tanpa-Mu Bapa. Untuk itu, bersama-samalah dengan kami di dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah-langkah kaki kami, setiap jam, menit, dan bahkan detik kehidupan kami. Tuhan, bersama-samalah dengan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.